Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asriani Amin, guru kelas 6 SDN 81 Buka Mata, Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros. Apa kabar semuanya hari ini? Semoga tetap semangat dalam menjalani hari-hari di masa pandemi seperti sekarang ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan inovasi pembelajaran yang berjudul Penerapan Pembelajaran Daring dengan Media Panda dan Buku di masa pandemi COVID-19 pada kelas 6 SDN 81 Buka Mata, Kecamatan Simbang. Sejak pemerintah memberlakukan proses belajar dari rumah atau kita kenal dengan istilah BDR, cara yang saya gunakan agar proses pembelajaran yang saya lakukan bisa berjalan lancar dan efektif, yaitu dengan menggunakan cara Darling. Ada yang tahu Darling itu apa? Ya, benar. Darling adalah singkatan dari kata daring dan luring. Proses pembelajaran yang dilakukan secara daring yaitu proses pembelajaran yang kita lakukan dalam jaringan atau dengan memanfaatkan jaringan internet. Sedangkan proses belajar dengan cara luring yaitu proses pembelajaran yang dilakukan dengan cara luar jaringan. Pada pembelajaran daring, media yang saya gunakan adalah media Panda. Apakah Panda yang ini? Media Panda yang saya maksud adalah singkatan dari kata papan tulis daring atau dikenal dengan nama Padlet. Padlet adalah aplikasi daring gratis yang dapat digunakan oleh guru dan siswa untuk mengirim catatan pada halaman, dinding, atau papan yang sama. Catatan yang diposting bisa berupa file, dokumen, gambar, video, maupun tautan. Langkah-langkah membuat akun Padlet. Cara membuat akun Padlet sangatlah mudah. Kita hanya perlu berkunjung ke alamat website Padlet. Kemudian, klik daftar yang tertera pada muka halaman. Selanjutnya akan muncul pilihan mendaftar dengan Google atau dengan Facebook. Keunggulan Padlet atau papan tulis daring. Yang pertama, aplikasi yang netral karena berfungsi di semua perangkat, misalnya PC, laptop, tablet, dan smartphone. Keunggulan yang kedua, mudah digunakan dan tidak butuh waktu lama untuk memahami cara kerjanya. Keunggulan yang ketiga, tidak mewajibkan murid atau peserta untuk login ketika mengisi tautan yang kita berikan. Keunggulan yang keempat yaitu tulisan dinding yang dibuat di Padlet bisa diekspor menjadi gambar atau PDF. Keunggulan yang kelima, anak-anak bisa bebas berekspresi karena mereka bisa memasukkan gambar, rekaman suara, dan video. Keunggulan yang keenam yaitu tampilannya menarik. Kemudian keunggulan yang terakhir ada fitur komen yang bisa diaktifkan sehingga siswa bisa menuliskan pendapatnya tentang tulisan yang berada pada Padlet. Waalaikumsalam. Baik, sebelum kita pelajaran hari ini, mari kita terlebih dahulu berdoa bersama. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Iya, terima kasih. Tema 2, subtema 3, pembelajaran 1. Nah, sekarang ini perhatikan papan tulis virtualnya, papan tulis daringnya, silahkan diperhatikan. Nah, ini
proklamasi. Kemudian yang di samping ini adalah teks naskah proklamasi yang asli yang ditulis oleh Presiden Soekarno. Sedangkan yang di bawah adalah teks proklamasi yang sudah diketik. Yang mengetik namanya adalah Sayuti Meli. Beberapa contoh makna dari adanya kemerdekaan yang kita rasakan sekarang ini. Pekerjaan yang layak. Bangsa Indonesia terbebas dari penjajahan. Yang kedua, bisa memperoleh pendidikan. Yang ketiga, petani kita bisa bebas menanam tanaman yang diinginkan. Nah, sekarang berbicara tentang tanaman, mari kita perhatikan materi selanjutnya tentang berbagai manfaat tanaman. Sekarang perhatikan tujuan pembelajaran manfaat tanaman. Kelas 6, tema 2, subtema 3. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu mampu menjelaskan tentang tumbuhan terhadap manusia dan lingkungan, yaitu sebagai bahan makanan. Contohnya tebu diolah menjadi gula, padi yang diolah Fahri, perhatikan Fahri. kemudian kedelai yang diolah menjadi tempe. Sekarang kita sudah mempelajari tentang makna kemerdekaan dan manfaat kemerdekaan. Yang pertama merupakan sebagai bahan sandang, Sebagai bahan obat-obatan. Oke, apa lagi? Sebagai bahan bangunan. Dan masih banyak manfaat dari tumbuhan-tumbuhan. Baik anak-anak. Hari ini pelajarannya cukup sekian. Jangan lupa cek tugasnya yang ibu kirimkan di grup WA. Kemudian tugasnya bisa kalian langsung pada tulis daring. Jadi hari ini pelajarannya cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran luring, saya menggunakan media duku. Apakah duku yang ini? Ternyata duku yang saya maksud adalah singkatan dari kata modul dan kunjungan. Cara yang saya lakukan, setiap siswa saya bagikan modul yang di dalamnya sudah berisi kegiatan dan tagihan yang akan mereka kerjakan selama belajar dari rumah. Modul ini saya bagikan sekali dalam 2 pekan. Kemudian setelah 2 pekan, siswa atau orang tua siswa mengembalikan ke sekolah dan menggantinya dengan modul yang baru. Kemudian setelah membagikan modul, saya melakukan kunjungan ke rumah-rumah siswa dengan mengumpulkan 5-7 orang siswa untuk melakukan pantauan terhadap tugas yang telah dikerjakan oleh siswa dari modul yang telah saya bagikan ataupun untuk mengajarkan materi yang memang tidak bisa diajarkan secara daring. Tentunya dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan mempelajari tema 3 tentang tujuan pembelajaran hari ini. Siswa mampu mengidentifikasi contoh hak dalam kehidupan sehari-hari. Hak itu apa artinya? Sesuatu yang harus kita dapatkan. Ya, sesuatu yang harus kita dapatkan. Yang pertama, apa hak yang didapatkan oleh Siti? Siapa yang bisa jawab? Silakan angkat tangannya. Iya, silakan Amanda. Mendapatkan lampu belajar dari Allah. Demikianlah video inovasi pembelajaran yang dapat saya tampilkan. Terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.